Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal program linear menggunakan metode simplex. Oke, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan kali ini, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semua, perkenalkan nama saya Meta Serli Andari Nintias, NIM 1918-10-10-10-99, mahasiswi dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Safira Nur Aulia, NIM 1918-10-10-10-49, mahasiswi jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember. oke, di sini ada soal maksimasi. Perusahaan tas Hanif membuat dua macam tas, yaitu tas merek Dora dan tas merek SpongeBob. Untuk membuat tas tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Mesin 1 khusus untuk memberi logo Dora, mesin 2 khusus untuk memberi logo SpongeBob, dan mesin 3 untuk menjahit tas dan membuat resleting. Setiap lusin tas merek Dora mula-mula dikerjakan dengan mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan tiap lusin tas merek SpongeBob tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Laba untuk tiap lusin tas merek Dora adalah 3 US dollar. Sedangkan tas merek SpongeBob adalah 5 US dollar. Tentukan berapa lusin sebaiknya tas merek Dora dan tas merek SpongeBob yang dibuat agar mencapai laba maksimum. Nah, selanjutnya penyelesaian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyelesaian yaitu ada 3, yaitu menentukan variabel keputusan, yang kedua fungsi tujuan maksimasi, dan yang ketiga fungsi kendalanya. Untuk variabel keputusan, kita tahu pada soal maksimasi sebelumnya, variabel keputusannya itu ada 2 macam, yaitu X1 dan X2, di mana X1 adalah banyak tas merek Dora dalam satuan lusin, sedangkan X2 adalah variabel keputusan dari banyak tas merek SpongeBob dalam satuan lusin. Nah, selanjutnya untuk fungsi tujuan maksimasi. Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dalam satuan US dollar. 3x1 di sini, 3 itu adalah konstanta dari x1, di mana x1 itu adalah variabel keputusan dari tas merek Dora. Sedangkan 5x2, 5 di sini adalah konstanta dari x2. Sedangkan x2 itu adalah variabel keputusan dari tas merek SpongeBob. Selanjutnya yaitu fungsi kendalanya. Ada 4, yaitu yang pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8. X1 ini adalah variabel keputusan dari tas merek Dora. Kita tahu bahwa pada soal untuk X1 atau tas merek Dora ini dikhususkan pada mesin 1. Jadi kita lihat pada mesin 1, untuk jam kerja mula-mula itu ada 2 jam pada mesin 1. Jadi ditulis 2x1. Nah, untuk 8 di sini itu adalah jam kerja maksimum pada mesin 1, yaitu 8 jam. Maka ditulis 8. Untuk selanjutnya, fungsi kedua adalah 3x2 kurang dari sama dengan 15. Nah, x2 di sini itu adalah variabel keputusan dari tas merek SpongeBob. Untuk tas merek SpongeBob ini pada soal itu dikhususkan pada mesin 2. Oke, kita lihat pada mesin 2, untuk jam kerja mula-mulanya itu ada 3 jam. Maka ditulis 3x2. Dan untuk jam kerja maksimumnya itu ada 15 jam. Jadi ditulis 15. Dan selanjutnya ada fungsi kendala yang 3, yaitu 6x1 ditambah 5x2
kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga ini kita lihat pada mesin 3. Jadi untuk tas merek Dora pada mesin 3 itu jam mula-mulanya itu dikerjakan selama 6 jam. Jadi ditulis 6x1. Dan pada tas merek SpongeBob untuk mesin 3 itu jam kerja mula-mulanya itu ada 5 jam. Jadi ditulis 5x2. Dan pada mesin 3 untuk jam kerja maksimumnya itu ada 30 jam. Nah, untuk fungsi kendala yang terakhir, yang keempat, yaitu 6x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Setelah kita mengetahui fungsi kendala dan fungsi tujuan dari permasalahan tersebut, maka selanjutnya kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar. Pertama-tama yaitu mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk standar. Fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 kurang dari 8. Karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka harus ditambah dengan variabel pengetat atau select yaitu S1, sehingga menjadi 2x1 ditambah S1 sama dengan 8. Untuk fungsi kendala yang kedua, yang awalnya 3x2 kurang dari 15, maka ditambah dengan variabel pengetat atau select yaitu S2 menjadi 3x2 ditambah S2 sama dengan 15. Begitu pula pada fungsi kendala yang ketiga, yaitu 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka ditambah dengan variabel pengetat atau select yaitu S3, sehingga menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Dan x1, x2, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Pada fungsi tujuan juga diubah menjadi bentuk standar, karena tadi sudah ditambahkan variabel pengetat pada fungsi kendala yaitu S1, S2, dan S3, maka pada fungsi tujuan juga harus ditambahkan variabel pengetat S1, S2, dan S3, sehingga fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Pada variabel pengetat diberi koefisien 0 agar tidak mempengaruhi nilai dari tujuan. Selanjutnya adalah tabel simplex. Pada tabel simplex ini terdapat kolom CB, isinya adalah koefisien dari basis. Terdapat pula baris CJ yang isinya adalah koefisien dari fungsi tujuan, RHS yang isinya adalah nilai dari ruas kanan fungsi tujuan, kolom rasio yang isinya adalah RHS dibagi dengan kolom pivot, ZJ min CJ yang nantinya digunakan untuk menentukan kolom pivot. Selanjutnya, pada tabel yang pertama ini, pertama-tama kita isikan koefisien dari fungsi tujuan pada baris CJ. Pada fungsi tujuan yaitu 3x1 ditambah 5x2 ditambah 0x1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Maka pada CJ, koefisien x1 yaitu 3, koefisien x2 yaitu 5, koefisien S1, S2, dan S3 yaitu 0. Selanjutnya, mengisikan kolom basis. Pada tabel pertama ini, basisnya adalah S1, S2, dan S3 dengan koefisien masing-masing adalah 0. Selanjutnya, mengisi koefisien dari fungsi-fungsi kendala yang sudah ditentukan. Pada fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 ditambah S1 sama dengan 8, sehingga pada kolom x1 diisikan 2, pada kolom S1 diisikan 1, dan pada kolom S2, S3 diisikan 0. Begitu pula pada kolom X2 juga diisikan 0.
dan RHS-nya adalah 8 karena nilai dari ruas kanan fungsi kendala yang pertama yaitu 8. Begitu pula pada fungsi kendala yang ketiga dan fungsi kendala yang keempat. Masing-masing kolom diisikan dengan koefisien dari variabel-variabel yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah menentukan ZJ min CJ. ZJ min CJ ini dapat dihitung dengan cara pada kolom X1 ZJ didapatkan 0 kali 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 6 atau perkalian antara kolom X1 dikali dengan kolom pada koefisien basis dan didapatkan ZJ sama dengan 0 dan dikurangi CJ. CJ pada X1 yaitu 3, maka 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Begitu pula pada kolom X2 didapatkan ZJ sama dengan 0 dikurangi CJ sama dengan 5, maka 0 dikurangi 5 min 5. Untuk S1, S2, dan S3 didapatkan ZJ min CJ sama dengan 0. Karena pada permasalahan maksimasi, maka ZJ min CJ yang dipilih adalah nilai yang paling negatif, sehingga yang dipilih adalah min 5 atau pada kolom X2, sehingga kolom X2 ini dijadikan kolom pivot. Selanjutnya adalah menentukan rasio. Untuk menentukan rasio yaitu RHS dibagi dengan kolom pivot. Untuk rasio yang pertama, RHS 8 dibagi dengan kolom pivot pada X2 yaitu 0, maka 8 dibagi 0 tidak ada nilainya. Untuk rasio yang kedua, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Untuk rasio yang ketiga, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Pada rasio ini, kita harus memilih rasio non-negatif yang terkecil. Maka dipilih rasio yaitu 5. Sehingga pada tabel 1 ini basis yang keluar yaitu S2 dan basis yang masuk yaitu X2. Setelah kita mengetahui kolom pivot dan baris pivot, maka kita bisa tahu variabel yang masuk dan variabel yang keluar. Variabel yang masuk yaitu X2 dan variabel yang keluar yaitu S2. Sehingga pada kolom X2 ini kita harus mengganti menjadi matriks identitas yaitu 0, 1, 0. Sehingga pada baris kedua dilakukan operasi baris elementer yaitu baris kedua dikali dengan sepertiga. Karena baris ketiga ini juga harus diganti menjadi 0, maka juga dilakukan operasi baris elementer atau OBE menjadi min 5 dikali baris yang kedua ditambah dengan baris yang ketiga. Setelah itu, kita bisa mendapatkan hasil pada tabel yang kedua. Setelah dilakukan OBE pada tabel yang pertama tadi, maka pada tabel yang kedua, kita dapatkan baris yang kedua dan baris ketiga yang baru. Baris kedua yang baru yaitu koefisien X1 menjadi 0, koefisien X2 menjadi 1, koefisien S1 menjadi 0, koefisien S2 menjadi sepertiga, dan koefisien S3 menjadi 0. Begitu pula pada RHS, karena baris kedua dikali dengan sepertiga, maka RHS menjadi 5. Pada baris yang ketiga setelah dilakukan OBE, juga didapat baris yang ketiga yang baru, yaitu koefisien X1 menjadi 6, X2 menjadi 0, S1 menjadi 0, S2 menjadi min 5/3, dan S3 menjadi 1. Pada RHS menjadi 5. Setelah itu, kita dapat menghitung ZJ min CJ yang baru. ZJ min CJ pada kolom X1 didapatkan nilai yaitu 0 kali 2 sama dengan 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 0. Sehingga ZJ didapat nilai 0
dikurangi CJ 3 sehingga 0 min 3 sama dengan min 3. Pada kolom X2 didapatkan ZJ min CJ yaitu 0, pada kolom S1 didapatkan ZJ min CJ 0, pada kolom S2 didapatkan ZJ min CJ 5/3, dan pada kolom S3 didapatkan ZJ min CJ sama dengan 0. Karena pada permasalahan maksimasi, maka yang dipilih adalah ZJ min CJ yang paling negatif. ZJ min CJ yang paling negatif yaitu min 3 pada kolom X1, sehingga kolom X1 ini menjadi kolom pivot. Setelah kita mengetahui kolom pivot, maka kita bisa menghitung rasionya. Rasio adalah RHS dibagi dengan elemen-elemen pada kolom pivot. Pada rasio yang pertama, RHS-nya adalah 8, dan pada kolom pivot yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Pada rasio yang kedua, 5 dibagi 0 tidak ada nilainya, dan pada rasio yang ketiga yaitu 5 dibagi 6 atau 5/6. Karena rasio yang dipilih adalah rasio non-negatif yang paling kecil, maka yang dipilih adalah 5/6. Sehingga pada baris S3 ini merupakan baris pivot, dan kita mendapatkan kolom pivot yang baru dan baris pivot yang baru. Sehingga variabel yang keluar yaitu S3 dan variabel yang masuk yaitu X1. Sehingga pada kolom X1 harus diganti menjadi matriks identitas. Dan pada kolom X1 ini menjadi 0, 0, 1. Karena baris yang ketiga harus menjadi 1, maka baris yang ketiga harus dilakukan operasi baris elementer, yaitu baris yang ketiga dikali dengan 1/6. Begitu pula pada baris yang pertama, dilakukan OBE, yaitu min 2 kali baris yang ketiga ditambah baris yang pertama. Pada tabel yang kedua ini kita juga mendapatkan nilai dari fungsi tujuan atau Z. Untuk mendapatkan Z ini, maka kita harus mengalihkan elemen-elemen pada RHS dengan elemen-elemen pada kolom CB atau koefisien dari basis. Yang pertama, RHS yang pertama yaitu 8 dikali dengan kolom pada CB 0, maka 8 dikali 0, 0 ditambah 5 kali 5, 25 ditambah 5 kali 0, 0, maka nilai Z yang didapatkan adalah 25. Setelah itu kita dapat melanjutkan pada tabel yang ketiga. Setelah dilakukan OBE pada tabel yang kedua, maka kita bisa melanjutkannya pada tabel yang ketiga. Pada tabel yang ketiga ini kita dapatkan baris yang pertama dan baris ketiga yang baru, yaitu pada baris yang pertama koefisien dari X1 menjadi 0, koefisien X2 0, koefisien S1 1, koefisien S2 10/18, koefisien S3 menjadi min 1/3, dan pada RHS menjadi 38/6. Begitu pula pada baris yang ketiga, yaitu koefisien yang X1 menjadi 1, koefisien X2 menjadi 0, koefisien S1 menjadi 0, koefisien S2 menjadi min 5/18, koefisien S3 menjadi 1/6, dan pada RHS menjadi 5/6. Setelah itu, kita bisa menghitung ZJ min CJ pada tabel yang ketiga ini. ZJ min CJ untuk kolom X1 menjadi 0 kali 0 sama dengan 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3 dikurangi CJ 3, maka 3 dikurangi 3 menjadi 0. Begitu pula pada kolom X2. Pada kolom X2 ini didapatkan ZJ min CJ 0. Pada kolom X1 didapatkan ZJ min CJ sama dengan 0.
Pada kolom S2 didapatkan ZC min CC 15/18, pada kolom S3 didapatkan ZC min CC setengah. Karena pada tabel yang ketiga ini sudah didapatkan nilai ZC min CC pada semua kolom adalah non-negatif, maka dapat dikatakan bahwa tabel simplex ini sudah optimal, sehingga kita dapat menghitung nilai dari Z atau nilai dari fungsi tujuan. Untuk menghitung nilai dari fungsi tujuan adalah dengan mengalikan elemen-elemen pada RHS dikali dengan elemen-elemen pada kolom koefisien basis atau kolom CB. Untuk yang pertama yaitu RHS 38/6 dikali dengan 0 sama dengan 0 ditambah RHS 5 dikali 5 sama dengan 25 ditambah dengan 5/6 dikali 13 yaitu 15/6, sehingga didapatkan 15/6 ditambah dengan 25, dan nilai Z yang didapat adalah 55/2. Nah, itu tadi udah dijelaskan oleh rekan saya mengenai tabel 3, sehingga kita dapatkan nilai X1, X2, dan S1, di mana nilai X1-nya sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, S1 sama dengan 38/6, S2 dan S3 sama dengan 0. Selanjutnya, Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Ini adalah fungsi tujuan yang udah diubah dalam bentuk standar. Jadi sama dengan 3X1. 3 dikalikan X1. X1-nya sama dengan 5/6. Jadi 3 dikalikan 5/6 ditambah 5X2. X2-nya sama dengan 5. Jadi 5 dikalikan 5 ditambah 0S1. S1-nya sama dengan 38/6. Jadi 0 dikalikan 38/6 ditambah 0S2. S2-nya sama dengan 0. Jadi 0 dikalikan 0 sama dengan 0. Ditambah 0S3. S3-nya juga sama dengan 0. Jadi 0 dikalikan 0 sama dengan 0. Maka kita kalikan semua dan kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 15/6 ditambah 25. Sama dengan 165/6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 55/2. Jadi didapatkan banyak tas merek Dora dan tas merek SpongeBob adalah banyak tas merek Dora X1 sama dengan 5/6 lusin sama dengan 5/6 kalikan 12 sama dengan 10 buah, dan banyak tas merek SpongeBob X2 sama dengan 5 lusin. 5 dikalikan 12 sama dengan 60 buah. Nah, agar perusahaan tas Hanif dapat memperoleh laba maksimum. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai penyelesaian soal program linear menggunakan metode simplex. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke sosial media yang kalian punya. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.